Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di zaman Bani Israel yang penuh dengan kisah keajaiban dan hikmah, hidup seorang ahli ibadah yang amat terkenal di kalangan manusia maupun di kalangan langit. Namanya Barsiso. Seorang hamba yang begitu taat dan wara hingga para malaikat di langit pun mengaguminya dan penduduk bumi menaruh hormat yang begitu tinggi kepadanya. Barsiso bukan hanya dikenal karena ketekunannya dalam beribadah, namun juga karena karomahnya yang luar biasa. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau memiliki 60.000 murid. Bukan murid biasa, melainkan murid-murid yang berkat doa dan bimbingannya, mereka semua mampu terbang di udara. Bayangkanlah pemandangan yang menakjubkan itu. Lautan para murid yang melayang di angkasa menjadi saksi keagungan doa dan karomah sang guru mulia. Tak hanya itu, doa-doa yang dipanjatkan oleh Imam Barsiso selalu terkabul. Setiap pinta yang meluncur dari bibirnya diijabah dengan kehendak Allah. Kemuliaan, kedudukan, dan wibawa Barsiso tersebar ke seluruh penjuru negeri. Ia menjadi panutan, menjadi tempat bertanya, dan menjadi cahaya dalam kegelapan zaman. Namun di ujung hayatnya, justru terperosok ke dalam perangkap dosa yang kelam. Inilah kisah tragis Barsiso. Dari puncak kesucian, tergelincir jatuh ke lembah dosa, akibat godaan yang tak terduga dan tipu daya yang amat halus. Bagaimana mungkin seorang ulama yang disegani, yang ilmunya setinggi langit, tiba-tiba saja bisa terjerumus ke dalam dosa yang sulit terampuni? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Barsiso setelah itu? Apakah masih ada jalan taubat baginya? Ataukah ia harus menanggung semua akibat yang begitu fatal? Mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Banyak kisah di masa lalu yang dapat menjadi pelajaran bahwa keimanan seseorang dapat mengalami perubahan. Seorang yang beriman dan ahli ibadah belum tentu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang yang terlihat sebagai pendosa belum tentu akan menjadi ahli neraka. Sebagaimana kisah Barsiso yang terdapat di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Barsiso merupakan ulama agung yang begitu masyhur di kalangan Bani Israel. Seorang ahli ibadah yang tak pernah meninggalkan pengabdian sucinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam, waktunya senantiasa dihabiskan dalam zikir, doa, sujud, dan berbagai amal kebaikan. Hatinya terikat kuat pada Sang Pencipta, tak pernah lalai walau sekejap. Keikhlasannya dalam beribadah memancarkan cahaya yang menggetarkan jiwa siapa saja yang melihatnya. Diriwayatkan bahwa Barsiso memiliki tidak kurang dari 60.000 murid. Setiap muridnya adalah sosok yang luar biasa, memiliki keahlian dan kesaktian yang jarang ditemui. Semua itu bukan karena kehebatan mereka semata, melainkan berkat bimbingan dan keberkahan doa sang guru. Di bawah asuhan Barsiso, mereka tumbuh menjadi insan-insan pilihan yang teguh di jalan kebenaran. Selain kekhusyukan dalam ibadah, Barsiso juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah karunia langka, kemampuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tidak ada penyakit yang tak dapat ia atasi. Bahkan orang gila sekalipun bisa sembuh hanya dengan sentuhan tangannya yang penuh berkah. Tangannya seolah menjadi wasilah rahmat Allah yang mengalir kepada umat manusia. Setiap doa yang dipanjatkan oleh Barsiso selalu diijabah. Tak terhitung banyaknya orang yang datang dari pelosok negeri membawa harapan agar kesembuhan dapat mereka peroleh. Dan benar saja, dengan izin dan kuasa Allah, penyakit demi penyakit disembuhkan. Luka-luka yang menganga pulih, tubuh yang lemah menjadi kuat, jiwa yang gundah kembali tenang. Tidak mengherankan bila Barsiso menjadi ulama yang amat disegani, sosok yang namanya harum di kalangan Bani Israel. Di mana-mana orang bercerita tentang keutamaannya, karomahnya, serta keteguhan ibadahnya.
Saking luar biasa Barsiso dalam perkara ibadah, sampai-sampai menarik decak kagum para malaikat di langit. Kekaguman para malaikat itu pun sampai ke arsy, hingga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mengapa kalian kagum kepada Barsiso? Sungguh, aku lebih mengetahui hakikat dirinya. Akan datang suatu masa dia akan kufur kepadaku, dan akan menjadi penghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya." Seketika seluruh para malaikat tercengang mendengarnya. Mereka pun mulai menerka-nerka akan takdir apakah yang membuatnya tersungkur ke dalam kesesatan. Di sebuah lembah sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, berdiri sebuah biara kecil. Biara itu sederhana, namun di dalamnya memancar ketenangan yang mendalam. Di sanalah Imam Barsisa menetap, menghabiskan hari-harinya mengabdikan hidupnya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Beliau memilih menjauh dari pemukiman penduduk dan sengaja menyendiri dari keramaian. Tujuannya adalah agar beliau bisa khusyuk dalam beribadah. Meski demikian, bukan berarti beliau memutuskan hubungan sesama manusia. Terkadang, di biara yang beliau tempati, sering didatangi orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Tak pernah sekalipun Imam Barsiso menolak kedatangan tamu-tamunya yang meminta pertolongan. Bahkan sebaliknya, beliau menyambut dengan tangan terbuka dan dengan senyum penuh keikhlasan. Melihat kebaikan Imam Barsiso dan giatnya dalam beribadah, membuat dada iblis menjadi sesak. Hatinya dipenuhi rasa dengki dan amarah yang memuncak. Iblis yakin betul bahwa selama Imam Barsiso tetap teguh di jalan Allah, maka akan banyak manusia yang mendapat petunjuk. Akan banyak yang terselamatkan dari jerat dosa. Ini ancaman besar bagi kesesatan yang selama ini ia tebarkan kepada umat manusia. Maka, iblis pun merancang sebuah tipu daya besar, rencana licik untuk menjerumuskan sang ahli ibadah ke dalam kehancuran. Pada suatu malam yang gelap, iblis mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Jin-jin dari berbagai pelosok, setan-setan dari golongan yang paling licik, memenuhi tempat pertemuan yang mencekam itu. Hadir di sana segala macam makhluk kegelapan, menanti perintah dari sang penguasa mereka. Dengan wajah yang dipenuhi kemurkaan, iblis berdiri di hadapan pasukannya. Suaranya menggema keras, membelah keheningan malam. Siapa di antara kalian yang sanggup menjerumuskan Barsiso? Siapa yang mampu membuatnya kufur hingga ia binasa dalam kemurkaan Tuhannya? Mendadak seisi ruangan terdiam. Tak ada satu pun yang berani mengajukan diri. Mereka tahu Barsiso bukan manusia biasa. Ibadahnya teguh, imannya kuat, jiwanya suci. Menggodanya bagaikan mencoba meruntuhkan gunung yang kokoh. Namun, di tengah keheningan itu, tampillah satu sosok. Jin Ifrit, makhluk dari golongan jin yang paling cerdas dan licik, melangkah maju. Dengan penuh keyakinan, ia berkata lantang, "Aku sanggup, wahai Tuanku, berikan aku waktu, dan aku akan buat Barsiso jatuh, hancur dalam kehinaan." Mendengar itu, iblis pun bangga dan tersenyum licik. Maka berangkatlah Jin Ifrit mendatangi seorang raja dari kalangan Bani Israel. Raja tersebut adalah penguasa yang bijak, disegani rakyatnya, dan hidup dalam kemewahan istana. Ia memiliki seorang putri yang amat cantik jelita, kebanggaan bagi keluarga kerajaan. Ketika sang putri tengah duduk berkumpul bersama keluarga, tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, Jin Ifrit yang tak tampak oleh mata manusia, mengerahkan kekuatan gaibnya. Dalam sekejap, tubuh sang putri dihempaskan dengan keras oleh kekuatan Jin Ifrit, hingga terpental membentur tembok istana. Tubuh yang lemah gemulai itu jatuh terkulai ke tanah. Raja, permaisuri, dan para saudaranya sontak terkejut dan bergegas menghampiri. Wajah sang putri pucat pasi, matanya kosong, tubuhnya gemetar hebat. Sejak saat itu, keadaan sang putri berubah drastis. Ia tak lagi seperti gadis yang dulu. Dalam beberapa hari ia mulai menunjukkan gejala yang aneh. Berbicara sendiri, tertawa, dan menangis tanpa sebab. Terkadang menjerit histeris di tengah malam. Melihat kondisi sang putri yang begitu memilukan, membuat sang raja dan seluruh keluarga kerajaan dirundung duka yang amat dalam. Setiap sudut istana dipenuhi isak tangis. Demi cinta seorang ayah, sang raja tak tinggal diam. Ia segera mengirim utusan ke segala penjuru negeri, memanggil tabib-tabib termasyhur,
para ahli pengobatan, bahkan dukun dari negeri-negeri jauh. Satu persatu mereka datang ke istana, membawa ramuan-ramuan terbaik mereka, serta mantra-mantra yang paling ampuh. Namun kenyataan begitu pahit, tak ada satu pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hari demi hari berlalu, keadaan sang putri kian memburuk. Harapan pun perlahan pupus. Sang raja merasa putus asa. Di singgasananya yang megah, ia terdiam, wajahnya tertunduk lesu. Tak tahu lagi kemana harus meminta pertolongan. Hatinya gundah, pikirannya buntu. Di saat itulah iblis mulai memainkan perannya. Dengan menyamar sebagai seorang lelaki tua yang bijak, berwajah penuh wibawa, dan mengenakan jubah putih bersih, iblis datang menghampiri istana. Penampilannya membuat siapapun yang melihat tak akan mencurigainya. Setelah diizinkan masuk dan dihadapkan kepada sang raja, ia pun berbicara dengan suara yang tenang namun meyakinkan. "Wahai paduka raja yang mulia, ampunilah hamba yang hina ini, karena berani menyampaikan sesuatu di hadapan Baginda. Namun bila Baginda menghendaki sang putri sembuh dari derita yang menimpanya, maka izinkanlah hamba memberikan sebuah saran." Sang raja yang tengah dirundung keputusasaan segera bangkit. Matanya berbinar penuh harap. "Katakanlah, siapakah yang dapat menolong putriku?" Iblis tersenyum samar di balik janggut palsunya dan berkata, "Di negeri ini hanya ada satu sosok yang memiliki keutamaan dan karunia dari Tuhan. Dialah Imam Barsiso, seorang ahli ibadah yang doanya tiada pernah tertolak. Banyak yang telah sembuh melalui keberkahannya. Bila Baginda berkenan, bawalah sang putri ke tempat Imam Barsiso. Insya Allah penyakit yang misterius ini akan sirna." Seketika, sang raja seolah menemukan secercah harapan. "Apakah kau tahu di mana tempatnya?" tanya sang raja. "Di sebuah biara kecil yang jauh dari pemukiman. Tempat itu sepi dan jauh dari keramaian," jawab iblis memberitahu. Mendengar hal itu, sang raja tak ingin membuang-buang waktu. Ia pun segera memanggil para pengawal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. "Hari ini juga kita berangkat," perintah sang raja. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku, melintasi lembah-lembah yang sunyi dan gersang, tibalah rombongan kerajaan di sebuah biara kecil milik Imam Barsiso. Sang raja turun dari keretanya dengan wajah yang muram dan hati yang berat. Dengan penuh hormat beliau menghadap Imam Barsiso, seraya mengadukan musibah besar yang tengah menimpa keluarganya. Putri semata wayangnya yang cantik jelita, kini menderita gangguan jiwa yang parah. Tiada tabib, dukun, ataupun ahli pengobatan yang sanggup mengobatinya. Imam Barsiso mendengarkan kisah sang raja dengan penuh perhatian dan belas kasih. Hatinya tergerak oleh kepedihan yang terpancar dari mata sang raja. Maka, dengan niat tulus karena Allah semata, Imam Barsiso memanjatkan doa dengan khusyuk. Kemudian atas izin Allah Ta'ala, ia mengangkat tangannya yang penuh keberkahan dan dengan lembut mengusap wajah sang putri. Seketika itu juga, bagaikan kabut tebal yang tersapu cahaya fajar, penyakit yang membelenggu jiwa sang putri pun sirna. Kesadarannya pulih, matanya berbinar kembali, dan wajahnya yang dahulu suram kini berseri-seri. Melihat hal itu, kegembiraan meluap di hati sang raja. Tangis syukur pun pecah. Dengan penuh rasa terima kasih, sang raja mengeluarkan sekantong keping emas yang berkilauan, hendak diberikannya sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur kepada Imam Barsiso. Namun dengan sikap yang halus dan penuh ketawaduan, Imam Barsiso menolaknya seraya berkata, "Baginda, hamba tidak menginginkan imbalan duniawi. Berikanlah emas ini kepada para fakir miskin yang lebih membutuhkannya. Sesungguhnya kesembuhan itu datang dari Allah semata, bukan dari hamba." Sang raja semakin kagum akan keikhlasan Imam Barsiso. Setelah itu dengan penuh sukacita, beliau beserta rombongan kembali ke istana. Namun tak disangka, 3 hari kemudian, penyakit itu kembali datang. Sang putri yang sempat pulih, kini kembali dikuasai kegilaan yang lebih hebat. Hati sang raja pun gundah. Tiada jalan lain kecuali kembali membawa sang putri ke biara Imam Barsiso. Dan sekali lagi, dengan izin Allah, Imam Barsiso mengusap wajah sang putri, dan seketika itu juga ia sembuh. Namun setelah 3 hari berlalu, penyakit itu kembali kambuh.
Rupanya ini bukan sekadar penyakit biasa. Iblis telah bermain dalam kisah ini, menyebarkan tipu daya di balik layar. Kemudian iblis melancarkan siasat berikutnya. Ia mendatangi sang raja dan berkata, "Wahai baginda raja, agar putri Paduka benar-benar pulih total, sebaiknya sang putri menginap di biara Imam Barseso. Dengan begitu, beliau dapat merawat sang putri setiap hari, dan penyakit itu pun tidak akan kembali." Saran dari iblis disambut baik sang raja. Maka beliau pun kembali menemui Imam Barseso, menyampaikan permohonan dengan sangat hormat, agar putrinya diizinkan menginap di biara untuk mendapat pengobatan yang lebih intensif. Tentu saja permohonan tersebut ditolak oleh Imam Barseso. "Aku tidak mungkin membiarkan seorang gadis menetap di biaraku. Ini akan menjadi fitnah bagiku," jawabnya dengan tegas. Sang raja pun kebingungan. Sementara ia menghendaki agar putrinya bisa sembuh, tetapi ia juga tidak ingin memaksa Imam Barseso. Di tengah kebimbangannya, iblis kembali membisikkan tipu dayanya ke dalam hati sang raja. "Bukankah lebih baik apabila baginda membuatkan sebuah penginapan kecil di samping biara? Dengan begitu sang putri tidak perlu menginap di dalam biara, namun tetap berada dekat dengan Imam Barseso untuk pengobatan." Kemudian saran itu pun disampaikan oleh sang raja kepada Imam Barseso. Mula-mula sang imam tetap menolak dengan halus. Namun karena sang raja terus-menerus memohon dengan nada yang penuh harap demi kesembuhan sang putri, akhirnya Imam Barseso meskipun berat di hati tak kuasa menolak permintaan itu. "Baiklah, jika itu kehendak baginda, semoga Allah melindungi kita semua dari segala fitnah dan tipu daya syaitan," ucap sang imam. Maka dibangunlah sebuah penginapan kecil di samping biara tersebut, dan tanpa disadari, inilah awal dari fitnah besar yang perlahan akan menjerat Imam Barseso ke dalam jebakan yang telah dipasang oleh iblis, musuh abadi manusia. Menjelang malam tiba, suasana di biara yang sunyi itu mulai diselimuti kabut tipis. Angin lembut berembus dari sela-sela pepohonan, menggerakkan daun-daun kering yang berserakan di halaman. Namun di balik kesunyian malam itu, ada kegelisahan yang mengusik hati Imam Barseso. Biasanya saat malam turun, Imam Barseso akan khusyuk larut dalam ibadah. Namun malam-malam terakhir ini, pikirannya tak lagi tenang. Sorot matanya gelisah, tubuhnya duduk di atas sajadah, namun hatinya melayang entah kemana. Sesekali ia menghentikan zikirnya, melirik ke arah jendela. Ia mengkhawatirkan kondisi sang putri yang sedang tinggal sendirian di pondok kecil yang tak jauh dari biaranya. Malam demi malam berlalu, namun perasaan resah di dada Barseso tak kunjung reda. Ia semakin tidak fokus dalam ibadah. Pikirannya terus dihantui kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja menimpa sang putri. Bagaimana jika malam ini datang binatang buas? Bagaimana jika ada ular yang menyelinap masuk ke pondok itu? Siapa yang akan menolong sang putri? Di tengah kegundahan hatinya, tiba-tiba datanglah sebuah bisikan halus, samar menusuk ke dalam dadanya. "Wahai Barseso, kenapa tidak engkau bawa saja sang putri ke dalam biaramu? Jika ia berada di sisimu, kau bisa lebih mudah mengawasinya. Jika terjadi sesuatu, kau bisa segera menolongnya. Lagi pula, bukankah engkau ingin tenang dalam beribadah? Bagaimana jika ada mara bahaya? Bukankah lebih baik ia berada di dekatmu?" Bisikan itu begitu lembut, seolah berasal dari suara hatinya sendiri. Namun sesungguhnya, itulah bisikan iblis yang tengah menggodanya. Awalnya Barseso mencoba mengabaikan bisikan itu. Namun malam demi malam, suara itu semakin menguat. Menusuk relung hatinya, menguasai pikirannya. Hingga akhirnya keimanan Barseso menjadi mulai goyah. Ia pun mengambil keputusan yang semula tak pernah terpikir olehnya. Dengan alasan ingin melindungi sang putri, Barseso mengajaknya untuk pindah dan tinggal di dalam biaranya sendiri. Kini, sang putri raja yang cantik jelita itu tidur di salah satu sudut biara. Dan memang, sejak saat itu, Barseso merasa lebih tenang. Ia tak lagi dihantui rasa cemas. Ibadahnya pun terasa lebih khusyuk. Namun, godaan belum berhenti sampai di situ. Pada suatu malam yang hening, saat rembulan menggantung pucat di langit, Barseso bangkit dari sajadahnya. Ketika melintas di dekat pembaringan sang putri,
Tanpa sengaja pandangannya tertumbuk pada tubuh sang putri yang tengah terlelap. Pakaiannya tersingkap sebagian, memperlihatkan kulit yang halus, mulus, menggoda. Detik itu juga dada Barseso berdegup kencang. Wajahnya memanas, nafasnya memburu. Nafsu yang selama ini terkekang tiba-tiba bergolak liar dalam dirinya. Bagaimana tidak? Seumur hidupnya ia tak pernah melihat tubuh wanita seindah itu. Barseso mencoba memalingkan wajah, berusaha menahan gelombang nafsu yang membakar hatinya. Namun semakin ia melawan, semakin kuat godaan itu mencengkeram. Dan saat itulah datang lagi bisikan iblis. Kali ini lebih dalam, lebih halus, lebih menggoda. Wahai Barseso, tidakkah engkau melihat betapa cantiknya sang putri itu? Betapa mulus tubuhnya? Tidakkah engkau ingin merasakan kenikmatan barang sekali saja? Lagi pula, bukankah ia dalam keadaan gila? Ia takkan ingat apa-apa. Bahkan bila ia sembuh kelak, semuanya akan terlupakan. Lagi pula, hanya kalian berdua di tempat sunyi ini. Tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang akan melihat. Bisikan itu terus mengalir seperti racun ke dalam hati Barseso. Keimanan yang rapuh mulai runtuh sedikit demi sedikit. Nafsu yang sebelumnya terkekang, kini menguasai seluruh akalnya. Malam itu, di dalam biara yang sunyi, Barseso pun terjatuh ke dalam jerat dosa yang dipasang oleh iblis laknatullah. Akhirnya perzinahan pun terjadi antara Barseso dan sang putri raja. Awalnya hanya rasa iba yang terbersit di hatinya, namun kemudian berubah menjadi getaran syahwat yang membakar dada. Hari demi hari, Barseso makin tenggelam dalam kenikmatan semu. Tubuh dan jiwanya diombang-ambingkan oleh godaan iblis yang tak kenal lelah. Maka berulang-ulanglah perbuatan terkutuk itu dilakukan. Hampir setiap hari Barseso berbuat nista bersama sang putri yang tak berdaya di samping kamarnya. Wajahnya yang dulu bersinar karena keimanan, kini mulai redup. Hati yang dahulu khusyuk dalam ibadah, kini keruh oleh maksiat. Malaikat pun berpaling, sedangkan iblis bersorak gembira. Tak lama kemudian, takdir berbicara. Sang putri pun mengandung. Benih dosa yang ditanamkan oleh Barseso kini tumbuh di rahim wanita malang itu. Mengetahui hal ini, hati Barseso sontak dirundung kecemasan yang dalam. Pikirannya berkecamuk, tiada lagi mampu ia fokus dalam ibadah. Di setiap sujudnya, terbayang aib yang kelak akan terbongkar. Di setiap tasbihnya, suara bisikan ketakutan mengusik ketenangan. Di saat itu pula, datanglah sang iblis, kembali melancarkan tipu dayanya. Duhai celakalah engkau, wahai Barseso, celakalah nasibmu kini. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Apakah engkau lupa siapa dia? Ia adalah darah daging sang raja. Orang-orang kerajaan tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang menjemput. Bila ketahuan, niscaya reputasimu yang selama ini harum akan runtuh. Nama baikmu akan tercemar. Engkau yang dikenal sebagai ulama besar dan sakti akan menjadi bahan celaan. Manusia akan mencampakkanmu dan neraka menantimu. Hati Barseso makin gemetar. Keringat dingin bercucuran. Bayangan hukuman dunia dan akhirat membuatnya makin putus asa. Lalu, apa yang harus kulakukan? Batin Barseso. Ia merintih, mencari-cari jalan keluar yang dapat menutupi aib ini. Dan iblis dengan liciknya kembali membisikkan strategi keji. Tenanglah, ada jalan agar kau selamat. Jika ingin semua ini selesai tanpa jejak, bunuh saja wanita itu, lenyapkan dia. Kuburlah jasadnya di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Jika para utusan kerajaan datang menjemput, kau tinggal berkata, sang putri telah sembuh dan ia pamit pulang sendiri ke istana. Kalaupun ia tak kembali, siapa yang akan menyalahkanmu? Mereka pasti mengira bahwa putri itu mati diterkam binatang buas di tengah perjalanan pulang. Iblis pun berhasil menanamkan benih jahat di benak Barseso. Sang imam yang dulu suci, kini terombang-ambing oleh kejahatan. Bodohnya, Barseso pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi itu. Maka dibunuhlah sang putri olehnya. Lalu ia kubur dalam-dalam hingga tak seorang pun mengira ada mayat tersembunyi di sana. Beberapa hari kemudian datanglah sang raja bersama rombongan kerajaan. Ia menanyakan bagaimana kondisi putri tercinta.
Imam Barseso dengan penuh kedustaan menjawab, "Putri Paduka telah sembuh, namun ia terburu-buru ingin segera pulang, maka ia pun telah berangkat lebih dahulu." Mendengar hal itu, sang raja langsung percaya. Bagaimana mungkin meragukan Barseso, seorang ahli ibadah yang suci? Tak mungkin ia berdusta. Akhirnya sang raja dan rombongan pun kembali ke istana. Selepas kepergian rombongan kerajaan, Barseso menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berkata, akhirnya tuntas sudah semuanya. Namun tidak bagi iblis. Setelah berhasil menyeret Barseso ke dalam dosa besar, zina, pembunuhan dan dusta, kini iblis hendak menyeretnya lebih jauh. Iblis pun menyamar sebagai seorang alim, ahli ibadah yang tampak arif dan bijak. Ia mendatangi istana, lalu menghadap sang raja. "Wahai Paduka Raja, hamba merasa ada yang ganjil tentang sang putri. Sepertinya ia telah mati terbunuh oleh orang yang mengobatinya. Cobalah Paduka datangi daerah ini. Di sana ada sebuah gundukan tanah yang tampak tak wajar. Hamba yakin di sanalah jasad Putri Paduka disembunyikan." Seketika sang raja terkejut, namun ia juga merasa ragu. "Benarkah apa yang kau katakan? Imam Barseso adalah ahli ibadah yang berhati bersih. Tidak mungkin ia tega melakukan perbuatan sekeji itu. Dan apa alasannya dia sampai berbuat sekejam itu?" Iblis yang menyamar menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, Putri Paduka sepertinya telah mengandung akibat perbuatan bejat Barseso. Ia takut aibnya terbongkar, karena itulah ia tega membunuh sang putri." Meski hati raja masih diliputi keraguan, akhirnya ia memutuskan mengirim beberapa prajurit ke tempat yang dimaksud, demi untuk memastikan kebenarannya. Ternyata, benar apa yang dikatakan oleh si alim palsu. Ketika prajurit menggali gundukan tanah tersebut, mereka menemukan jasad sang putri di sana. Baginda Raja pun murka mengetahui kenyataan ini. Dengan segera ia mengerahkan pasukan untuk menangkap Barseso. Setelah tertangkap, Barseso mendapat siksaan bertubi-tubi. Pukulan dan cambukan berkali-kali mendarat di tubuh yang lemah dan ringkih. Kemudian setelah siksaan demi siksaan ia dapatkan, kini saatnya Barseso menghadapi hukuman mati. Ia diikat pada sebuah tiang kayu. Dalam kondisi lemah tak berdaya, Barseso pasrah, siap menerima hukuman atas segala perbuatannya. Namun iblis dengan kelicikannya tidak ingin Barseso mati dalam keadaan beriman. Ia ingin Barseso menemui ajal dalam kekufuran. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, iblis mendekati Barseso dan membisikkan tawaran menggiurkan, "Duhai, alangkah malangnya nasibmu. Engkau kini akan disalib oleh sang raja. Namun jangan khawatir, aku bisa menolongmu asal engkau memenuhi satu syarat," kata iblis menggodanya. "Apa itu?" "Sungguh akan kulakukan, asalkan kau mau menyelamatkanku," jawab Barseso. "Sembahlah aku," bisik iblis. "Bagaimana aku bisa menyembahmu sementara tubuhku terikat pada kayu salib?" tanya Barseso dalam keadaan lemah. "Cukup dengan sebuah isyarat, entah anggukan kepala atau sekadar kedipan mata, sebagai tanda sujudmu kepadaku." Akhirnya dengan sisa-sisa tenaga, Barseso pun melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Bersamaan dengan itu, satu anak panah yang dilepaskan oleh prajurit istana melesat tepat mengenai dada Imam Barseso. Ia pun tewas dalam keadaan sujud kepada iblis. Iblis pun tertawa puas. Sungguh, itulah akhir yang paling nestapa bagi Barseso. Na'udzubillah. Demikianlah kisah tentang Imam Barseso, seorang ahli ibadah yang akhirnya tewas dalam kehinaan, kafir di hadapan Rabb-Nya. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.